Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Sebentar, saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tentang keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sekolah itu seperti apa. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pertanyaan terkait apa boleh Bapak? Mungkin pertanyaan yang pertama, Bapak sudah berapa lama kerja menjadi Bapak kepala sekolah di SDN Muskadali? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Dan pertama, kalau kita hitung semenjak tahun 2020 kebetulan tugas pertama ini yang mulai dari Bandung ditugaskan kembali ke sini ke SDN Muskadali dimulai dari bulan Juli tahun 2020. Jadi untuk itu kalau kita lihat waktu ternyata sekarang sudah 4 tahun menjalan, jadi 4 tahun pas gitu. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, seperti kan saya di kelas ya misalkan anak yang belum bisa baca dilema gitu, anak ini harus harus bisa naik gitu seperti itu mungkin ya Pak, bagaimana kasus-kasus. Ya, baik. Jadi setelah melihat pertanyaan itu, memang kita selaku guru perlu pertama ini pengamatan yang secara berkala dan dalam melihat perubahan perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Terus mengamati selama anak itu di dalam kelas bagaimana tingkah dan kegiatan-kegiatan yang anak-anak dilaksanakan pada waktu kegiatan di pembelajaran. Seperti itu. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema. Itu ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama salah gitu ya. Benar melawan benar, salah melawan salah gitu gimana ya Pak? Ya, oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang barusan, ternyata kita ini akan mencari skala prioritas. Di mana yang pertama ini yang lebih urgent ataupun yang lebih penting sekali, maka kita ambil keputusan itu. Sebab mungkin dalam satu kasus ya ataupun di kelas itu kadang-kadang ada beberapa kasus yang bisa terjadi selama pembelajaran, selama anak itu di dalam kelas. Sebab ya dengan sendirinya anak itu kan yang namanya kasus pastilah banyak, bukan hanya 1 kali 2 kali. Kadang-kadang dalam 1 minggu kadang ada beberapa kasus yang perlu ditangani dan diselesaikan oleh guru itu. Maka kita mengambil skala prioritas mana yang terlebih dahulu, mana yang didahulukan dulu, mana yang nantinya akan dilaksanakan secara kemudian. Jadi kita secara prioritas berkala dan insya Allah akan dilaksananya untuk kasus tersebut akan kita selesaikan. Yang ketiga itu prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan ketika bertemu suatu kasus tersebut? Ya, terima kasih. Kasus-kasus yang pertama yang terjadi biasanya kan, nah pertama itu kita ini identifikasi permasalahan. Mulai dari lingkungan sekitar, terus lingkungan keluarga dan lingkungan luar. Sebab pergaulan anak itu tidak hanya di sekolah, tapi ada juga di rumah, juga di lingkungan yang di luarnya, di luar sekolah. Nah, termasuk yang pertama kita lihat dulu lingkungan sekolah bagaimana, bagaimana pergaulan anak itu, nah, bagaimana kegiatan aktivitas anak selama di sekolah. Terus kita perhatikan juga, kita bisa konsultasi dengan orang tua, bagaimana kegiatan anak di rumah, apakah ada kegiatan yang lain, apakah ada misalnya pergaulan yang lain di rumah, ataupun ada siapa saja di rumah. Dan selanjutnya pergaulan di luar rumah, yaitu dengan tetangga, dengan teman-temannya di luar sekolah ataupun di luarnya, ataupun pergaulan selama anak itu bergaul di luar sekolah. Sementara seperti itu. Nah sekarang Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya bagaimana Pak cara menghadapinya? Ya, tantangan kita harus melihat dulu kasusnya. Apa yang menjadi kasus anak itu ataupun dilema ini ya. Nah, maka kita harus mencari dulu kasusnya apa. Maka yang kita harus seperti tadi identifikasi dulu apa saja yang ini kita perlu selesaikan, apa saja yang kita dahulukan, dan apa juga yang nantinya akan bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sebab tanpa kita mengetahui kasus tersebut, kita tidak bisa mengambil keputusan, mengambil tindak lanjut atau mengambil cara bagaimana supaya kasus tersebut bisa selesai. Ini Pak, ini bagaimana Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan prosedur apa Bapak yang Bapak jalankan gitu? Baik, cara penyelesaian kasus pertama, seandainya kasusnya itu dianggap ringan, maka bisa menyelesaikan secara langsung di kelas atau di lingkungan sekolah. Seandainya kasusnya sedikit berat, kita bisa menyelesaikan dengan cara pendekatan-pendekatan yang bisa, misalnya mengikut sertakan orang tua, lingkungan sekitar ataupun para ahli ya, yang bisa menangani kasus tersebut. Dan misalnya yang terlalu berat, maka kita bisa mengambil memperdayakan orang-orang yang memiliki kepentingan. Contohnya kalau pihak dinas pendidikan, tidak Polri ataupun lembaga-lembaga yang bisa membantu kasus tersebut. Nah, ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk yang bermudah, jadi kita ini terus tadi pendekatan-pendekatan yang bisa membantu penyelesaian permasalahan. Sebab dengan pendekatan atau kita ini bisa mengungkap kasus apa yang kenapa terjadi kasus seperti itu, maka kita perlu pendekatan-pendekatan termasuk pada anak, kepada orang tua, termasuk guru juga sama. Guru pastilah mengetahui bagaimana ini sikap anak itu, bagaimana orang tuanya, dengan kerjasama dengan orang tua kita bisa menghasilkan atau mempermudah pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak ambil dalam keputusan dilema etika itu ya Pak? Ya, jadi dengan kasus-kasus seperti tersebut di dalam dilema ya, menjadi dilema, makanya kita perlu pertama ini kita lihat dari mulai awal perencanaan. Jadi persiapan perencanaan pastilah dengan sendirinya yang namanya dilema itu pasti ada. Kita melihat ataupun mempelajari kasus-kasus ataupun dilema yang ada dari mulai awal sampai akhir. Makanya kita mengadakan ataupun perlunya ada pertama ini perencanaan, yang kedua penyelesaian, ketiga tindakan, dan kita ini untuk melaksanakan penyelesaian secara maksimal. Seperti itu mungkin ya yang bisa dilaksanakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya dapat pengalaman dari Bapak ya untuk bagaimana cara pengambilan keputusan yang terbaik sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, lancar ya, di sekolahnya juga lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi